update video dari perempatan Batu Belik ya, di daerah Kerobokan. Itu kalau Batu Tengah lurus Mengwi, Tabanan, Gilimanuk, belok kanan, Pantai Kute, Bandara Ngurah Rai, Tanjung Benuan, kedua belok kiri. Satu jalan raya Kerobokan ya. Kita lurus teman ya. Macet teman ya. Pagi ini kita update video dari daerah Bali ya. Kita keliling-keliling, kita akan menuju ke pinggiran pantai ya. Kita akan menuju ke pinggiran pantai 5. Pantai 5 yang ada di dekat pantai Pererenan sana, daerah Pererenan. Jalurnya selalu crowded, macet seperti ini ya, setiap hari gini. Malam ya Bali. Aktivitas kendaraannya selalu padat ya, apalagi ibu-ibu di kota Jakarta, macet juga. Sampai sekarang belum bisa ngatasi kemacetan ya, dimana-mana tuh macet memang susah. Karena setiap tahun tuh kendaraan selalu meningkat pemakaiannya. Orang satu kadang tuh bisa punya kendaraan 4, 5, bahkan lebih. Kalau di Bali banyak-banyak kendaraan ya, karena di rental juga. Karena itu menghasilkan cuan. Ada wisatawan yang datang liburan ke Bali cari motor sewakan. Ya kan lumayan dapat itu lagi. Bermanfaat. Oke, ngobrol-ngobrol santai, kita menuju ke daerah Pantai 5. Nah, dari sini dari Jalan Batu Belik daerah Kerobokan, kita ngelewatin daerah Brawo, lanjut lagi nanti ngelewatin jalan shortcut Canggu, habis itu lewat jalan shortcut Pererenan, lanjut lagi ke shortcut Pererenan tuh Pantai 5. Kita lewat pinggiran ya, jalan-jalan tikus. Cuma bisa dilewati sepeda motor saja, mobil nggak bisa lewat. Ini kondisi di pagi hari. Ini updatean di tanggal 27, udah di akhir bulan, di bulan Februari tahun ini ada 28 ya, besok baru tanggal 28 terakhirnya di bulan Februari tahun 2025. Ini ada belokan ke kiri atau lurus. Kalau ke kiri masuk di jalan Peti Tengah, kita lurus teman ya. Di jalan ini kita ambil lurus, mobilnya mau belok kita muter sedikit biar nggak kena macet. Kita lurus, kita masuk di jalan Batu Belik. Ini jalan utama ya. Jadi kalau teman-teman keluar dari Canggu pasti lewat jalur ini. Kalau keluar dari Brawo pasti jalan ini yang lebih cepat ya. Kalau lewat jalan raya Canggu yang di sebelah sana muter lagi jauh dia. Kalau mau keluar dari area Canggu atau dari Brawo atau dari Vins, dari Atlas, ini banyak tempat-tempat hiburan malam ya. Kalau di daerah sini tuh banyak tempat hiburan malam. Nanti di depan lebih banyak lagi. Ini udah mau dibangun lagi tempat hiburan malam yang besar ya. Mungkin mau nyaingin Atlas atau Vins, tapi dia nggak pinggir pantai ya. Kalau Atlas tuh di pinggir pantai menghadap ke pantai langsung. Vins seperti itu. Nah, ini bangunannya besar sekali ya. Nggak tahu ini jadi apa ini nanti. Jalan-jalan ya, proyek Aku Laku Villa. Oh, villa ya. Yang ini villa. Ini proyek villa yang di depan ini kalau nggak salah tempat hiburan ini, tempat hiburan malam ini yang besar ini. Dinasti itu lebih dikenal dengan tempat hiburan malam kalau nggak salah ini di kiri jalan, tapi belum selesai pembangunannya. Coming soon ini Dinasti ini biasanya tempat hiburan malam. Dinasti Group ini banyak DJ terkenal biasanya, karena itu grupnya internasional gitu. Dinasti itu di Bali itu banyak sekali tempat hiburan malam, karena itu yang menarik wisatawan asing maupun Indonesia maupun Asia. Untuk menarik wisatawan tuh tempat hiburan, terus tempat makan, tempat tinggal, itu akomodasinya sangat minim sekali, sangat dicari orang-orang tuh tujuan buat liburan. Mungkin sewa motor, sewa mobil, terus sewa rumah, villa, homestay tuh. Terus kalau buat makannya, buat kebutuhan sehari-hari mungkin lupa bawa baju, jadi jual-jual baju branded ya sini ya. Ini banyak butik-butik kalau di daerah sini.
Cuma hati-hati di sini jalannya macet mon ya, bukan hati-hati begal. Sini hati-hati jalannya macet. Terus hati-hati juga temu wisatawan yang baru belajar naik motor, naik mobil gitu, hati-hati ya. Kadang mereka apalagi dari luar negeri ya. Orang luar negeri itu mobilnya tuh di sebelah kanan ya posisinya. Sebelah kanan, sebelah kiri ya. Mobilnya tuh di sebelah kiri untuk itunya apa namanya? Setirnya. Jadi ada perbedaan mungkin. Jadi agak susah sedikit dia mengadaptasi lagi. Kalau di luar negeri mobilnya di sebelah kiri, sedangkan di Indonesia di sebelah kanan. Ada perbedaan. Terus kalau di luar negeri itu motor-motornya itu mereka pakai motor besar ya, moge-moge rata-rata karena jalannya bagus-bagus. Jadi mereka rata-rata motor besar yang dipakai. Sedangkan di Indonesia motor-motor kecil. Untuk motor-motor besar nggak semuanya yang bisa pakai motor besar. Jadi mereka di Indonesia baru belajar naik motor. Seperti itu. Hati-hati ya kalau ketemu wisatawan asing yang baru belajar naik motor. Kita masih lumayan lama ya. Nanti kita di depan jalan shortcut Canggu kita stop. Habis itu kita lanjut lagi buat video selanjutnya dari depan shortcut Canggu. Lanjut lagi kita bagi dua ya. Karena ini kameranya agak aneh sedikit. Ini kamera saya ini rekamannya bisa sampai nonstop gitu. Seandainya kalau nggak di stop setengah jam videonya berlanjut itu, nggak ada putus-putus sama sekali dia videonya. Lebih bagus sih sebenarnya gitu. Jadi waktu rekamnya itu dia nonstop. Tapi ya bikin pusing juga nguploadnya itu. Pindahin data itu kalau lebih dari 10 GB itu agak berat teman-teman ya. Per item, per file. Abang ojol santuy ya, kalau di Bali itu abang ojol paling lancar. Pekerjaan yang paling santai, gaji besar. Ini abang ojol ya, jangan salah. Mungkin teman-teman agak remeh dikit. Oh ojol apa sih kerjaan ojol itu? Nah, jangan remeh teman ya. Gaji ojol bisa ngalahin gajinya manajer kalau di Bali, jangan salah. Apalagi dia nonstop dari pagi sampai malam nonstop, udah pasti itu ngalahin gaji manajer. Karena penumpangnya banyak teman ya, aktif terus, tuling. Bentar gitu masuk lagi ojol sini. Nah itu dari apalagi dapat tamu yang baru-baru belajar, baru-baru di Bali maksudnya. Tamu-tamu yang baru-baru di Bali biasanya mereka ngasih tipping besar-besar teman ya. Karena mereka bawa dolarnya belum ditukar biasanya. Mereka kasih tipping $10 aja udah 150.000. Dulu enak kalau dulu. Bule-bulenya royal sekali kalau dulu. Apalagi tamu-tamu wisatawan yang baru-baru pertama kali liburan ke Bali, mereka itu royal. Tapi kalau udah lama di Bali mereka udah paham rupiah teman ya. 10.000 rupiah itu bisa dapat nasi tinggu. Jadi mereka tahu batasannya itu. Nasi tipping kadang tuh nggak banyak-banyak. Kadang mereka 500 rupiah ditunggu. Itu kalau bule-bule yang udah lama ya. Kalau bule yang baru-baru itu tadi biasanya mereka royal sekali. Ditambah lagi kalau itu ya apa namanya, kita pinter bahasa Inggris, ngobrol sepanjang jalan, itu pasti tippingnya besar mas ya. Pokoknya kita kalau humble, kita lebih apa namanya, lebih aktif lah, kita ngajak ngobrol gitu kan. Kamu di mana, gini gitu kan, baca gitu bahasa Inggris kita kan. Itu nanti dia akan merasa sungkan biasanya. Tamu tuh sama orang Indonesia juga gitu. Kalau dia aktif, enak, diajak ngobrol gini, pas naik motornya gini, motornya bagus, udah pasti nanti tippingnya lebih besar. Pasti ada kasih lah uang lebih biasanya. Dia merasa nyaman. Kalau udah merasa nyaman tuh sama aja semuanya. Kalau orang udah merasa nyaman tuh dia pasti akan memberikan sesuatu yang lebih ke kita juga. Tapi kalau dari awal aja drivernya udah ludes, aduh, jangankan mau ngasih tipping, mau naik aja, aduh, ini kok lama sekali, mau turun cepet-cepet turun kita. Itu ya perbedaannya. Yang penting kita ada itulah tata krama yang lebih bagus untuk menghadapi customer. Udah pasti dijamin itu
kita akan dapatkan uang lebih dari seseorang itu, dari klien. Kalau dari awal aja udah jutek, udah judes, udah itu nggak akan dapat apa-apa kita. Kita ambil kanan teman ya, di sini ngobrol-ngobrol yang kurang bermanfaat ini. Teman-teman bisa lihat aja nanti di sepanjang jalan ini seberapa banyak bule-bule yang lewat jalur di sini. Coba kita lihat ya, berapa banyak bule-bule yang bukan bule, apa namanya, abang ojol. Kita hitung aja, kalau mau dihitung ojol yang dapat penumpang di Canggu, ini udah masuk di daerah Pins. Ini udah masuk di daerah Pins. Ini daerah Brawo ya, bukan Pins. Pins itu nama restoran ya, jangan salah ya, nama tempat hiburan malam. Macet ya, macet. Ada mobil itu ya, apa namanya, mobil box berhenti di kanan jalan, tutupin jalan jadinya. Kalau udah ditutup kayak gitu jadinya, jalannya tersendat. Kita ambil kiri teman ya, di sini kita ambil kiri, kita masuk di jalan Pantai Brawo. Nah ini jalan Pantai Brawonya di sini. Kalau itu tadi bukan jalan Pantai Brawo, tapi saya lupa ini jalan apa ini sebenarnya. Ini suasana dari daerah Brawo ya, Brawo, Canggu, terus Pererenan. Itu salah satu lokasi yang lagi gencar-gencarnya investasi dari wisatawan asing. Di sini sangat lengkap sekali teman-teman ya. Semakin lengkap, semakin banyak wisatawan asing yang tinggal di daerah sini. Semua kebutuhan di daerah sini tercukupi, jadi ngapain juga kemana-mana. Nah ini udah dibangun ya, disewakan ya, temporen. Tapi kalau harga di sini mahal teman ya. Harga sewa itu waduh menggila sekali teman ya. Harga sewa di daerah sini tuh bener-bener, kalau dibeliin tanah di Jawa atau di Sumatera itu udah dapat per hektar harga sewanya aja. Ini tanah mahal sekali teman-teman di daerah sini. 10 kali 10 meter ya, 10 kali 10 itu kisaran di angka 1 miliar sampai 2 miliar ya di daerah sini. Suaranya racing agak berisik suaranya kalau masuk di itu, apa namanya, di kamera keras sekali suaranya. Restoran pagi-pagi buka ya di kanan jalan. Duduk rame jadi. Kita ambil kanan ya, nanti di depan kita ambil kiri lagi. Nah ini wisatawan-wisatawannya lagi nunggu apa deh, nunggu taksi ya. Ada telepon ya. Bentar Bon ya, kita angkat teleponnya. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Iya pagi.